Selamat pagi Bapak dan sahabat Afi. Selamat bergabung kembali di pagi hari ini di Senin 13 Februari 2023 untuk kegiatan atau acara Morning Insight. Perkenalkan, nama saya Helsa Novita. Saya hari ini akan menemani Ibu Bapak dan sahabat di kegiatan Morning Insight kita pagi hari ini. Saya berharap Ibu Bapak dan sahabat semua di pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semalam beristirahat dengan nyenyak gitu ya. Pagi hari ini kita memulai hari Senin di minggu yang baru dengan semangat yang baru, berharapnya juga dengan harapan yang baru. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu dengan cinta dan harapan, sesuai dengan tema Morning Insight di bulan ini, yaitu dengan tema cinta. Ibu Bapak dan sahabat, bagaimana kondisinya selama seminggu ini? Apakah ada hal-hal baik yang terjadi setiap harinya? Apakah ada yang diingat gitu ya, dicatat, atau bahkan direfleksikan setiap minggu, bahkan setiap hari, sehingga itu menjadi satu kekuatan untuk Ibu Bapak dan sahabat. Minggu lalu kita sempat membahas atau sempat merefleksikan tentang cinta dan perjuangan. Ada beberapa pertanyaan di akhir kegiatan kita minggu lalu. Itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dalam seminggu ini. Ya, saya ingin mengingatkan kembali atau menjadi refresh kembali untuk kita semua. Selama seminggu ini, apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai? Minggu lalu kita belajar atau kita merefleksikan tentang cinta dan perjuangan. Bagaimana kita melakukan hal-hal untuk orang-orang yang kita cintai, memperjuangkan hal-hal untuk orang yang kita cintai. Tidak hanya berusaha, gitu ya. Minggu lalu kita juga melihat bahwa berusaha dan berjuang ternyata ada perbedaan. Nah, apa yang sudah kita lakukan, kita usahakan dan kita perjuangkan untuk orang-orang atau hal-hal yang kita cintai dan kita sayang. Hari ini kita akan melihat mengenai cinta dan harapan. Ketika kita mendengar kata cinta dan harapan, mungkin kita membayangkan mengenai, wah, kalau saya lagi suka, gitu ya, lagi sayang, kalau misalkan bahasa dulu ketika zaman saya, bahasanya gebetan, gitu ya, gebetan atau cem-ceman. Ketika kita lagi suka, kita lagi sayang, kita lagi cinta dengan seseorang, ada satu harapan, gitu ya, sehingga seringkali dikaitkan, oh cinta dan harapan tuh berarti berharap untuk orang yang kita sayangi atau kita sukai atau kita cintai mencintai kembali atau mengharap balik gitu ya, atau sayang balik ke kita. Tapi ternyata cinta dan harapan tidak hanya sebatas itu saja. Cinta dan harapan ternyata lebih luas maknanya. Kita akan melihat bersama-sama untuk hari ini, apa itu cinta dan harapan yang bisa kita refleksikan untuk hidup kita. Izinkan saya untuk share screen. Oke, hari ini tema kita adalah cinta dan harapan. Di sini ada satu quotes yang saya ambil dari Dreams Time gitu ya. Ini tokohnya ada Desmond. Di sini dikatakan hope is being able to see the light despite the darkness. Jadi harapan itu adalah kemampuan untuk bisa melihat cahaya terlepas dari kegelapan. Saat kita mungkin sedang di tengah kegelapan, kita sedang di tengah kondisi yang tidak menyenangkan,
sedang di tengah hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita kesal, membuat kita kecewa. Tapi ketika kita bisa melihat ada cahaya, ada hal baik yang kita bayangkan bahwa itu akan terjadi, bahwa hal buruk atau hal tidak menyenangkan yang kita rasakan sekarang tidak akan selamanya, bahwa akan ada waktu di mana kita akhirnya bisa melihat kembali hal-hal baik. Nah, itu adalah harapan Ibu Bapak dan sahabat. Ketika kita tidak fokus kepada hal gelap gitu yang sedang kita lihat, tapi kita bisa membayangkan mungkin saat ini belum ada cahayanya. Mungkin saat ini hal-hal baik itu belum terjadi. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa kita akan melihat itu nanti gitu ya, entah kapan. Seperti halnya ketika turun hujan, Bu Bapak dan sahabat, mungkin seringkali harapan atau hope itu dikaitkan dengan pelangi dan hujan. Karena pada saat hujan, pelangi belum muncul. Kita sedang merasakan, wah lagi turun hujan nih, langitnya lagi gelap, lagi banyak awan, gitu ya. Tidak sepertinya tidak ada cahaya yang terlihat gitu ya, mendung. Tapi ketika hujan itu turun, kita ada keyakinan atau ada satu keinginan gitu ya, atau ada bayangan bahwa ketika nanti hujannya selesai, kita bisa melihat pelangi. Walaupun memang itu tidak 100% juga gitu ya, bukan berarti pasti ada pelangi gitu ya, sehingga sangat yakin dan nantinya ketika keyakinan itu terlalu melampaui keadaan, tentunya nanti bisa kecewa juga gitu ya Ibu Bapak dan sahabat. Tapi dengan adanya kebayangan bahwa ada kemungkinan nih pelangi akan muncul, sehingga itu menimbulkan harapan bagi kita. Nah, ini adalah harapan ya. Ada satu quotes yang saya sukai dari kata hope. Ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini saya ambil dari satu website di Squarespace. Di sini saya tidak begitu mengetahui siapa pencetusnya atau siapa yang mengungkapkan, tapi saya cukup sering mendengar kata ini atau istilah ini gitu ya. Hope itu diambil dari singkatan hold on, pain ends. Jadi bertahan karena rasa sakit penderitaan ini akan selesai atau akan berakhir. Hope, hold on, pain ends. Di sini juga ada satu bayangan atau ya satu harapan bahwa kondisi tidak menyenangkan, kesakitan, kekecewaan, amarah, atau apapun hal tidak nyaman yang kita alami saat ini tidak akan berlangsung seterusnya. Akan ada masa-masa di mana itu berakhir. Mungkin nantinya akan ada lagi kondisi tidak menyenangkan yang lain, akan ada lagi kekecewaan yang lain yang datang gitu ya di hidup kita. Tapi itu pun akan berakhir dan kita akan kembali melanjutkan hidup dengan harapan. Nah, di sini ada satu hal yang saya ingin mengajak Ibu Bapak dan sahabat untuk kita merefleksikan bersama. Ini adalah hal-hal yang saya lihat gitu ya atau saya rasakan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan harapan. Tadi kita sudah mengatakan, ada harapan itu adalah melihat, membayangkan bahwa akan terjadi hal-hal baik. Harapan itu artinya kita bisa melihat atau membayangkan atau percaya bahwa akan ada cahaya meskipun saat ini kita sedang melihat gelap.
Harapan itu adalah kepercayaan bahwa segala hal tidak baik atau tidak menyenangkan yang kita rasakan akan berakhir atau akan berganti dengan hal-hal baik yang akan terjadi. Nah, ada beberapa hal di sini saya menuliskan, ada 5 hal yang bisa kita lakukan atau bisa mungkin menjadi inspirasi ibu bapak dan sahabat untuk meningkatkan atau menambah harapan di dalam hidup kita. Yang pertama, ada fokus dengan hal-hal yang bisa dicapai atau yang ingin dicapai. Jadi dengan kita fokus dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hal-hal yang kita harapkan, itu membuat kita tidak melihat atau tidak terpaku dengan hal-hal yang mungkin saat ini sedang tidak baik. Tidak terpaku dengan perjuangan-perjuangan atau dengan penderitaan-penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi kita melihat jauh ke depan, melihat hal-hal yang ingin kita capai. Ya, fokus dengan hal-hal tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa membuka mata dan hati untuk hal-hal baik sederhana yang kita rasakan setiap hari. Hal-hal baik sederhana ini bisa tentang orang-orang yang kita cintai. Kita melihat pasangan kita melakukan hal-hal yang kita sukai atau melakukan hal yang membuat kita merasa dicintai, atau anak-anak kita mungkin melakukan hal-hal yang lucu gitu ya, terkadang membuat kita tertawa, sehingga hal itu kita syukuri. Kita membuka mata dan hati untuk hal-hal sederhana, hal-hal baik yang sederhana. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kita bisa mengapresiasi diri untuk setiap keberhasilan, apapun itu. Sekecil apapun itu. Sesederhana bahwa hari ini saya misalkan sedang belajar masak, gitu ya. Beberapa minggu ini, atau dalam beberapa hari ini, seminggu kemarin, saya sedang berusaha untuk hidup lebih sehat, gitu. Walaupun memang ternyata hidup sehat itu kalau terbiasa dengan gaya hidup yang kurang sehat, perjuangannya cukup besar gitu ya, banyak godaan gitu. Nah, yang minggu ini sedang saya coba adalah dari pola makan. Lalu saya mencoba untuk memasak. Nah, ternyata memang saya kurang berbakat gitu ya dalam memasak, sehingga rasanya agak kurang, ya kalau saya sendiri yang makan mungkin masih bisa lah ya gitu. Tapi ketika saya membayangkan bahwa makanan tersebut diberikan kepada orang lain, sepertinya agak sulit gitu ya, atau agak kasihan gitu orang yang diberikan. Tapi saya coba terus sehingga akhirnya ada kalanya rasanya lumayan walaupun mungkin belum enak. Nah, itu saya apresiasi bahwa wah, ternyata saya sudah sedikit berhasil, setidaknya rasanya tidak parah banget gitu ya dibandingkan mungkin sebelum-sebelum. Nah, itu adalah salah satu bentuk mungkin, wah tapi kan belum enak gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa dari kita yang cenderung untuk mengapresiasinya kalau sudah berhasil banget gitu ya, sudah misalkan ketika masak, sudah enak, sudah sampai bisa layak diberikan kepada orang lain. Tapi ternyata bahkan ketika kita merasa itu sudah ada peningkatan sedikit saja, kita bisa mengapresiasi diri dan itu kita patut mendapatkan itu. Ibu, bapak, dan sahabat, semoga bisa juga akhirnya mengapresiasi diri untuk setiap keberhasilan sederhana yang kita lakukan. Lalu yang keempat, ada menghindari lingkungan yang negatif dan atau mengelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Mengapa saya tuliskan di sini dan atau? Karena ternyata memang ada beberapa dari kita, ibu, bapak, dan sahabat, mungkin yang saat ini sedang dalam kondisi dikelilingi oleh beberapa lingkungan yang negatif dan itu tidak memungkinkan untuk akhirnya bisa menghindar gitu ya, karena
mungkin sangat lingkungan yang sangat dekat. Nah, tapi meskipun demikian, kita bisa tetap meningkatkan harapan dalam hidup kita, tetap tidak terfokus dengan hal-hal negatif, yaitu dengan memperbanyak hal-hal positif atau hal-hal baik, atau mengelilingi diri dengan lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan yang positif. Bisa dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang humoris gitu ya, sehingga kita bisa lebih semangat ketika menghadapi hari-hari, lebih melihat hal-hal yang memungkinkan untuk kita lakukan, hal-hal yang bisa kita rubah, hal-hal yang akhirnya ingin kita capai gitu ya, cita-cita kah, atau harapan-harapan kita. Lalu yang kelima, bisa juga kita memahami bahwa di dalam hidup ada hal yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Jadi ternyata di dalam hidup ada hal-hal yang memang kita bisa perjuangkan, tapi ada hal-hal lain yang itu adalah satu kondisi yang perlu kita terima. Misalkan kita dalam kondisi-kondisi dalam pada saat kita dilahirkan gitu ya, kita di keluarga seperti apa, kita mempunyai fisik seperti apa, walaupun ternyata saat ini fisik pun bisa diubah gitu ya. Saat ini ada yang bisa ke klinik kecantikan kalau ingin lebih cantik gitu ya, atau ada yang ingin mukanya dari tembem menjadi tirus pun bisa gitu. Saat ini ternyata bisa juga gitu ya, fisik pun ternyata bisa diubah. Tapi ada hal-hal lain juga ternyata yang tidak bisa kita ubah. Dan ketika kita bisa memahami kedua hal tersebut, yang bisa kita ubah dan kita tidak bisa ubah, kita bisa lebih mengatur, memanage, atau mengontrol harapan-harapan kita. Terkadang kita menaruh harapan terlalu tinggi atau bahkan tidak, yang ternyata untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sehingga akhirnya kita menjadi kecewa. Tapi ketika kita bisa memahami, membedakan kedua hal tersebut, maka kita bisa melihat, oh ternyata hal ini saya bisa perjuangkan. Saya bisa menaruh harapan saya di sini ketika saya berusaha. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang perlu saya terima. Yang untuk hal-hal ini, saya tidak bisa menaruh harapan terlalu tinggi. Contohnya, misalkan perubahan sikap dari pasangan, perubahan sikap dari anak, perubahan sikap dari orang tua, perubahan sikap dari teman sekerja, atau dari bos, gitu ya. Perubahan sikap atau tindakan atau perilaku orang-orang di sekitar kita, orang lain, itu adalah hal yang tidak bisa kita rubah. Gitu ya. Ketika kita menaruh harapan terlalu tinggi, tentunya akhirnya kita menjadi merasa sedih atau kecewa. Tapi ketika kita tahu bahwa yang bisa kita rubah adalah sikap kita, yang bisa kita rubah adalah ekspektasi kita atau keinginan-keinginan kita terhadap orang sekitar kita, sehingga itu kita bisa meningkatkan harapan kita. Harapan terhadap hal yang masuk akal dan juga cukup bisa kita capai gitu ya, karena bukan hal-hal yang itu tidak di luar kendali kita. Nah, di sini ada satu quotes dari Anne Frank. Di sini dikatakan, atau Anne Frank mengatakan, when there is hope, there is life. Ketika ada harapan, ada kehidupan. Tadi di awal saya sempat mengatakan gitu ya, bahwa tema kita adalah cinta dan harapan. Wah, dari tadi sudah disebutkan nih, sudah diungkapkan tentang harapan itu apa. Lalu apa kaitannya dengan cinta? Ternyata ketika kita mempunyai harapan,
kita mempunyai hidup, dan kita mempunyai cinta, itu akhirnya memberikan kita kekuatan. Jadi cinta dan harapan itu seperti saling melengkapi. Saya punya satu cerita yang terkait dengan kata atau kalimat yang diungkapkan oleh Anne Frank ini. Saya dulu saat ini sedang kurang lebih mungkin kurang aktif gitu ya, tapi beberapa waktu lalu saya sempat aktif di satu lembaga yang mendampingi orang tua dan anak dengan satu penyakit kronis tertentu. Nah, di salah satu dampingan, salah satu dampingan, ada seorang ibu yang sangat putus asa dengan hidupnya, gitu ya, karena dia merasa bahwa kondisi kesehatannya, lalu kebetulan saat itu pasangannya pun melakukan kekerasan terhadap dia, gitu ya. Lalu banyak hal-hal yang sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kondisi-kondisi tersebut. Dia mau keluar dari keluarga tersebut pun sulit, sementara dia punya anak-anak juga yang perlu dia perlu dia nafkahi gitu ya, perlu dia rawat gitu. Tapi saat itu keluarga dan pasangannya tidak mendukung, sehingga dia sangat kehilangan harapan, sangat putus asa. Nah, ada satu titik di mana dia sudah ingin menyerah. Tapi ketika dia melihat anak-anaknya, rasa cintanya kepada anak-anaknya membayangkan bahwa kalau dia tidak ada, anak-anaknya akan lebih sulit hidupnya, maka itu memberikan dia kekuatan dan itu menjadi harapan untuk dia. Harapan bahwa situasi tidak menyenangkan yang saat itu sedang ia hadapi pasti atau akan bisa dia lalui, gitu ya. Dengan perjuangan memang tidak mudah, tapi ketika setiap kali dia melihat anak-anaknya, cintanya kepada anak-anaknya itu memberikan ia harapan. Hal yang sama ini saya juga banyak temukan pada rekan-rekan saya dan saya pun gitu ya sebagai seorang pejuang gagal ginjal. Ketika kami melihat orang-orang yang kami sayangi, itu menjadi satu kekuatan, itu menjadi satu harapan untuk kami tetap bertahan atau tetap berjuang dengan kondisi kesehatan, dengan treatment, dengan perawatan yang perlu kami lakukan setiap hari, yang walau kadang mungkin membuat kami lelah. Tapi ketika kami melihat orang-orang yang kami sayangi, itu akhirnya menjadi satu kekuatan untuk kami. Sehingga cinta menjadi harapan untuk kami. Nah, Ibu, Bapak, dan sahabat, ada dua pertanyaan yang saya ingin mengajak Ibu, Bapak, dan sahabat untuk kita merefleksikan bersama di pagi hari ini. Dan tentunya saya juga berharap pertanyaan ini akan menjadi refleksi kita bersama selama seminggu ke depan sampai kita bertemu nanti lagi. Pertanyaan pertama, apa yang ingin Anda capai dan menjadi kekuatan dan harapan Anda? Lalu pertanyaan yang kedua, apa 3 hal sederhana yang ingin Anda apresiasi dari diri Anda sendiri dari seminggu ini? Jadi dari yang sudah Anda lalui atau Anda lakukan, ya. Saya akan memberikan dari 2 pertanyaan ini apa yang sudah saya refleksikan. Apa yang ingin saya capai, mungkin ini bisa jadi contoh juga gitu ya untuk Ibu, Bapak, dan sahabat. Apa yang ingin saya capai atau apa yang menjadi kekuatan dan harapan saya, untuk saat ini kebetulan saya mempunyai pasangan yang berada di luar Indonesia. Untuk beberapa waktu belakangan ini, saya bisa katakan bahwa pasangan saya menjadi satu kekuatan buat saya dalam menjalani hari-hari saya. Sehingga yang menjadi harapan saya adalah ketika saya membayangkan bahwa beberapa saat lagi atau suatu saat nanti gitu ya, setiap beberapa bulan sekali, saya akan bertemu dia.
saya akan pergi ke negaranya untuk saya bisa menghabiskan waktu bersama dia, quality time, gitu ya. Sehingga itu menjadi kekuatan saya untuk saya bangun setiap hari, untuk saya semangat bekerja, untuk saya melakukan hal-hal yang saya sukai, gitu ya, hal-hal yang karya-karya saya, itu menjadi satu kekuatan lebih. Karena saya membayangkan bahwa, wah, nanti saya akan bertemu. Sehingga saya perlu semangat nih, saya perlu menjaga kesehatan nih, saya perlu menjaga kondisi saya, supaya saya nanti bisa bertemu, supaya saya baik ketika saya bertemu. Lalu untuk 3 hal sederhana yang ingin saya apresiasi, itu salah satunya adalah minggu lalu saya memasak gitu ya, belajar memasak. Lalu saya juga lebih menjaga kondisi apartemen saya itu lebih bersih. Kalau biasa saya suka agak cuek gitu ya, udahlah seminggu sekali aja bersih-bersih. Tapi minggu lalu setiap hari ada hal bersih-bersih gitu yang saya lakukan, hal-hal kecil gitu ya, entah misalkan minggu ini saya bersihkan dapur, hari ini, nanti besok saya bersihkan kamar mandi. Lalu yang ketiga adalah hal sederhana yang saya apresiasi dari minggu lalu, itu saya melakukan beberapa kegiatan olahraga, ya, jalan pagi, kadang jalan siang, kadang jalan sore. Nah, itu adalah hal-hal yang saya apresiasi. Nah, saya akan berikan waktu kepada ibu bapak dan sahabat, saya akan putarkan satu lagu untuk kita merefleksikan bersama, ibu bapak dan sahabat boleh membayangkan gitu ya, atau mengingat-ingat kembali apa yang ingin dicapai, ingin jadi kekuatan dan harapan, dan juga apa yang ingin diapresiasi dari 1 minggu kemarin.
Iya, Ibu Bapak dan sahabat, semoga di waktu yang singkat ini tadi Ibu Bapak dan sahabat sudah sempat merefleksikan dua pertanyaan pagi hari ini. Di sini ada di kolom chat, saya akan bacakan dari Ibu Mona membagikan mengenai refleksinya. Untuk harapan, di sini Bu Mona menjaga keseimbangan hidup dan kedamaian batin, gitu ya. Lalu untuk 3 hal yang diapresiasi, ada memberi waktu menulis puisi, memberi waktu melukis, menjaga kesehatan diri, yaitu dengan makan sehat dan jalan pagi. Nah, Ibu Bapak dan sahabat, semoga dari dua pertanyaan refleksi ini kita bisa meningkatkan harapan kita terhadap hidup gitu ya, dengan fokus kepada hal-hal yang ingin kita capai dan juga fokus kepada hal-hal baik yang kita rasakan. Nah, untuk pertanyaan 3 hal sederhana yang ingin kita syukuri atau kita apresiasi dari diri sendiri, ini kita bisa lakukan dalam seminggu ke depan sampai kita bertemu lagi nanti di Morning Insight minggu depan. Ibu, Bapak, dan sahabat bisa merefleksikan itu setiap malam, gitu ya. Sebelum tidur, Ibu, Bapak, dan sahabat boleh mengingat apa yang dilakukan selama 1 hari, lalu mengapresiasi. Apa hal baik yang saya lakukan? Apa hal baik yang saya lihat? Apa hal yang ingin saya syukuri? Nah, itu bisa menjadi satu kekuatan dan bisa juga menjadi satu harapan untuk kita semua. Ibu, Bapak, dan sahabat, terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di Morning Insight minggu depan, tanggal 20 Februari 2023, hari Senin pukul 7 pagi, dengan tema cinta dan kasih sayang untuk bulan Februari ini. Tentunya dengan tema yang lain, gitu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Semoga Ibu, Bapak, dan sahabat yang dalam perjalanan boleh sampai dengan selamat. Hari ini boleh baik semuanya, seminggu ke depan juga pekerjaan dan semuanya baik dan dalam keadaan sehat. Saya Helsa dari Family Indonesia. Saya undur diri, selamat mencintai dan selamat berkarya.